Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 432171110139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari forum 5 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses audit. Proses audit itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi resiko, yang kedua adalah respon atas resiko, yang ketiga adalah pelaporan. Yang pertama kita bahas adalah identifikasi resiko. Tujuan dari identifikasi resiko ini adalah untuk mengetahui pertama kali apakah pengendalian internal pada perusahaan tersebut itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian dalam identifikasi resiko kita biasanya menggunakan risk map atau peta resiko. Dalam peta resiko ini kita bisa mengetahui tahapan kemungkinan resiko apa saja yang akan terjadi dan akun-akun apa aja yang tidak wajar seperti itu. Kemudian proses yang kedua adalah respon atas resiko. Jika dalam identifikasi kita sudah menemukan yang salah dalam prosesnya, kita bisa melakukan actionnya di sini, di dalam respon atas resiko. Seperti itu, apa saja yang harus kita lakukan. Identifikasi kita tidak menemukan sebuah masalah, kita biasanya auditor melakukan audit lebih dalam, prosedurnya ditambah lagi, kemudian sampelnya diperbanyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan, di mana auditor melaporkan hasil audit kepada atasannya dan apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana pengendalian internal di perusahaan tersebut berjalan. Dalam proses audit biasanya auditor menggunakan tes untuk mengetahui pengendalian internalnya berjalan atau tidak. Itu menggunakan test of control, yaitu control test, overall materiality, dan performance materiality. Jika mengacu pada COSO framework, ada beberapa unsur yang digunakan untuk mengetes pengendalian internal. Environment, di mana di sini kita menggunakan hal-hal penunjang pengendalian internal, biasanya menggunakan SOP, job desk, struktur, dan lain sebagainya. Risk assessment. Risk assessment adalah penilaian atas resiko yang akan terjadi. Di sini kita bikin peta resiko seperti itu. Ketiga adalah action activities, di mana tindak lanjut apabila dalam penilaian resiko ditemukan hal-hal yang tidak wajar. Yang keempat adalah communication. Communication berarti kita melaporkan hasil audit kepada atasan. Kemudian yang kelima adalah monitor. Kita make sure apakah pengendalian internal di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam proses audit, auditor juga mengobservasi melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga auditor memperoleh bukti-bukti yang bisa dijadikan bahan temuan untuk selanjutnya ditindaklanjut. Setelah melakukan wawancara, ada tes untuk lebih detail menggunakan metode CEVAP atau CEVAP-PD. Kita akan membahas tentang asersi manajemen CEVAP dan CEVAP-PD. Yang pertama adalah CEVAP. CEVAP adalah asersi manajemen yang dikeluarkan menurut ISA Guidance. Isi dari CEVAP yang pertama adalah completeness. Kita mencari tahu apakah bukti dalam pelaporannya sudah lengkap atau belum. Yang kedua adalah existence, bahwa dalam hal ini pada saat pelaporan menyertakan atau tidak bukti fisiknya yang sesuai dengan data, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah valuation, menyatakan kebenaran kebutuhannya nyata dan sudah dikeluarkan sesuai dengan nilai. Yang keempat adalah allocation. Allocation di mana di sini kita menilai bahwa dana yang digunakan sudah sesuai
dengan penempatannya. Kemudian yang kelima adalah presentation. Penyajian akun dipastikan sudah dipresentasikan sesuai dengan PSAK. Sekarang kita akan membahas tentang Serovapd. Serovapd ini dikeluarkan menurut bukunya Arans. Kita akan membahas C yang pertama. C untuk completeness. Artinya sudah lengkap total nilai yang dilaporkan. Kemudian yang kedua untuk existence, bahwa memastikan nilai dan fisiknya sudah komplit, bukan hanya sekedar dalam laporan saja. Yang ketiga adalah R untuk right dan O untuk obligation. Untuk right itu menyatakan bahwa akun tersebut adalah hak untuk perusahaan. Kemudian obligation adalah menyatakan kewajiban bahwa utang tersebut adalah utang perusahaan. Kelima adalah V untuk valuation, di mana menyatakan kebenaran bahwa akun tersebut nyata dan sudah dikeluarkan. Kemudian yang keenam allocation. Allocation biasanya memastikan sudah betul dana tersebut yang dikeluarkan sudah sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan atau belum. Kemudian presentation, selanjutnya adalah yang terakhir D, disclosure. Penyajian dalam pengungkapan dalam akun tersebut, misalnya apakah ada rincian, jika ada rinciannya apa saja. Jika Serovapd-nya oke, auditor akan memvalidasi sekali lagi apakah dalam pelaksanaannya ada benar, nyata, sesuai dengan hak perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.